Tim hukum Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Bambang Wijoyanto menyatakan dissenting opinion 3 hakim MK melahirkan sejarah baru dalam sengketa Pilpres di Indonesia. Bambang menyampaikan beda pendapat Hakim Arief Hidayat menyatakan seluruh dalil Anies Muhaimin terbukti. Mahkamah Konstitusi sudah memberikan putusan terkait dengan PHPU atau sengketa Pilpres 2024 dan hasilnya permohonan dari pemohon pasangan 1 maupun pasangan 3 ini sudah ditolak seluruhnya dan sudah bergabung bersama kami Bambang Wijoyanto, tim hukum nasional Anies Muhaimin bersama kami. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore Mas. Ya. Pak Bambang, ini kan akhirnya kita sudah mendengarkan putusan dari hakim yang cukup panjang tadi dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Bagaimana tanggapan dari tim Amin? Yang pertama, tidak pernah terjadi dalam sejarah sengketa Pilpres ada putusan yang tidak bulat. Karena ada 3 hakim Mahkamah Konstitusi, Profesor Saldi, Profesor Eni, dan Profesor Arief. Itu menyatakan dissenting dan ini tidak pernah terjadi. Dan yang paling menarik dalam proses dissenting itu Profesor Arief mengatakan seluruh dalil kami terbukti. Profesor Eni dan Profesor Saldi mengatakan 2 dalil utama kami itu juga terbukti secara syah dan meyakinkan. Di situ dikemukakan bahwa bantuan sosial, bansos itu telah disalahgunakan. Dan itu berpengaruh pada kepentingan elektoral. Begitupun dengan terjadinya mobilisasi yang menyebabkan netralitas penyelenggara negara menjadi terbuktikan. Artinya terbukti ketidaknetralannya. Ya. Itu bagian yang pertama yang menurut saya, bagian kedua yang menarik. Bagian ketiga yang sangat menarik, telah terjadi perubahan keyakinan. Kalau menggunakan putusan nomor 90 di mana ada dissenting opinion dan salah satu pembuat dissentingnya itu adalah Pak Ketua Hakim Suhartoyo, maka kalau beliau masih tetap berkeyakinan bahwa dissenting opinion di kasus 90 itu masih digunakan di sini, maka yang akan menang adalah pemohon. Ya. Itu yang paling menarik menurut saya. Dan yang juga paling menarik adalah tidak pernah dalam sejarah Pilpres itu ada 50 lebih amicus curiae. Ya, walaupun yang diterima hanya 14 ya Pak, yang dipertimbangkan. Yang diterima itu ditulis bahwa mereka disebut nama-namanya. Tapi pertanyaan dasarnya hampir sebagian besar isi dari amicus curiae itu adalah mempersoalkan kecurangan dan pelanggaran yang sangat spesies, yang sangat terukur terhadap azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Sama sekali nggak dibahas tuh. Ya. Dan yang paling menarik sekali adalah di hampir seluruh dalil yang dikemukakan oleh kami dan kemudian dibuat pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi setelah secara sengaja menjelaskan ada berbagai kelemahan di dalam peraturan perundangan yang menyebabkan tidak optimalnya penyelenggaraan. Tapi kemudian mahkamah tidak masuk untuk mengambil alih itu. Itu sayangnya di situ aja. Nah, ini yang memang menarik ya Pak. Dari awal mereka bilang kemudian kita tidak bisa melakukan ini karena tidak ada landasan hukumnya. Kita tidak bisa ini karena tidak ada asas hukumnya. Tapi kemudian ini bisa dilakukan untuk nanti kemudian hari. Tapi yang mereka lakukan sekarang berarti harusnya bagaimana? Saya mau mengajukan 2 alasan hukum atau pertimbangan hukum. Bagian yang pertama begini, kekuasaan kehakiman itu kekuasaan yang merdeka. Dia tidak hanya menegakkan hukum tapi menegakkan keadilan. Pasal 24 Undang-Undang Dasar soal kekuasaan kehakiman. Pasal 5 Undang-Undang Kehakiman menyatakan hakim wajib menggali rasa keadilan di masyarakat. Dengan menggunakan 2 landasan itu, sebenarnya Mahkamah Konstitusi bisa take over masalah-masalah yang memang berkelindan dan menimbulkan kebuntuan. Disitulah fungsi strategis Mahkamah Konstitusi. Sayangnya peran strategis itu tidak diambil. Alhamdulillah sebenarnya marwah Mahkamah Konstitusi diselamatkan oleh para
hakim yang membuat dissenting opinion. Nah, paling tidak adalah sedikit angin segar, bukan angin segar apa ya? Kita melihat ada keadilan, ada perbedaan pendapat di sana yang memperlihatkan bahwa masih ada dalam tanda kutip akal sehat hakim dari 3 hakim yang dissenting opinion. Ya. Tapi ini kan kemudian tidak mempengaruhi apa-apa ya Pak ya. Nah, apa yang kemudian ditanggapi oleh tim Amin? Apakah memang melihat dalil-dalil yang mereka ucapkan ini sejalan dengan apa yang selama diyakini oleh Amin, Pak? Paling tidak dari 3 hakim ini kami mendapat konfirmasi peristiwa kecurangan itu terjadi dan well done, terbukti secara sah Mereka dan meyakinkan. mengakuinya ya? Mengakui. Hakim Arief mengatakan hampir sebagian besar dalil kami itu terbukti. Hakim Saldi dan Hakim Eni itu menyatakan bansos dan ketidaknetralan itu terbukti. Terbukti ada ya? Dan itu sebabnya ini yang paling menarik. Ketiga hakim ini menyatakan Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Jakarta, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan harusnya dilakukan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang, bukan pemilihan. Tapi Pak, kalau kita tadi melihat juga beberapa poin yang disampaikan oleh hakim, bilang bahwa intervensi presiden dalam Pilpres 2024 ini tidak terbukti untuk memenangkan salah satu paslon. Itu kemudian tidak ada landasan hukum untuk menghukum dalam tanda kutip presiden dari segi etik gitu, seperti itu. Nah, kemudian baru nanti kemudian MK bilang bahwa harusnya ada nih aturan ke depannya untuk mengatur ini semua. Nah, untuk ini mereka untuk yang next pemilihan umum, tapi untuk kemarin syarat usia mereka bisa langsung saja ngetok tahun itu juga dan langsung dijalankan. Ini ada apa nih Pak? Ada 3 hal yang menarik. Mahkamah menyatakan diperlukannya tindakan yang tegas untuk memastikan supaya terjadi efek deterrent, sehingga proses seperti ini